Assalamualaikum Bu. Apakah Ibu panggil saya barusan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ibu mencari kamu ke kelas. Ayo silahkan masuk nak. Iya Bu. Baik, terima kasih. Ya Nanda, ini kan akhir-akhir ini ibu mendengar dari teman-temanmu bahwa selama ini kamu selalu mengerjakan pekerjaanmu sendiri, tidak mau bekerja kelompok dengan teman-temanmu. Apakah benar demikian Nanda? Iya sih Bu. Memang saya selama ini Bu memang suka mengerjakan tugas secara mandiri. Saya sendiri mengerjakan karena kalau saya kerja kelompok itu agak kurang nyaman gitu sama teman-teman. Gimana rasanya itu? Kayak tidak diperhatikan gitu sama teman-teman. Makanya saya lebih suka kerja sendiri. Baiklah Nanda, kalau memang ceritanya seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan hal itu ya. Kira-kira apa yang ingin kamu capai dalam hal ini? Iya sih Bu, kepengennya saya sih mau kerja kelompok seperti dulu, seperti biasanya sama teman-teman. Mudah-mudahan setelah bertemu sama Ibu ada memberikan nasihat untuk saya bisa kembali belajar dengan teman-teman seperti biasanya. Begitu. Baiklah. Nah, sekarang berarti kan kamu sudah sudah menyampaikan tujuanmu untuk pertemuan kita kali ini, yaitu supaya kamu bisa bekerja kelompok dengan teman-temanmu di kelompokmu. Begitu kan? Iya Bu. Nah, sekarang nak, coba ceritakan permasalahanmu itu apa sehingga kamu tidak bisa bekerja sama dengan teman satu kelompokmu. Coba kamu berbagi sama ibu. Kalau menurut saya sih Bu, saya itu lebih nyaman belajar sendiri karena selama ini memang saya lebih cenderung untuk lebih fokus gitu kalau belajar sendiri. Karena kalau belajar bersama teman-teman secara berkelompok itu kadang-kadang teman-teman saya juga nggak begitu fokus, nggak perhatian, kemudian juga tidak tepat waktu gitu. Itu jadi saya lebih suka belajar sendiri aja supaya lebih nyaman gitu. Oh, begitu ya. Ya, ibu mengerti. Jadi, berarti kamu kan sekarang sudah menemukan permasalahanmu itu di mana. Sekarang, kira-kira apa yang akan menjadi salah Pak? Oh, begitu ya. Nah, sekarang kan kamu sudah menemukan permasalahanmu. Sekarang yang ingin ibu tanyakan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi permasalahanmu itu? Ya. Baik Bu, untuk mengatasi masalah saya ini saya akan mencoba untuk beradaptasi dengan teman-teman. Kemudian juga saya akan mencoba untuk lebih ramah lagi kepada teman-teman karena selama ini saya lebih cenderung diam di kelas. Mungkin itu penyebabnya sehingga saya gak nyaman kerja kelompok. Coba mulai dari saat ini, mulai hari ini saya akan coba untuk lebih terbuka kepada teman-teman saya sehingga untuk kerja kelompok kedepannya saya lebih nyaman gitu. Oh iya. Terus kira-kira langkah pertama yang akan Oh begitu. Nah sekarang ibu mau tanya sama kamu, langkah pertama yang akan kamu lakukan ini apa? Baik Bu. Jadi hal yang pertama saya akan lakukan adalah banyak bergaul tentunya dengan teman-teman. Semoga dengan saya banyak bergaul dengan teman-teman, saya lebih leluasa, lebih terbuka, lebih terbiasa untuk bekerja sama dengan teman yang lain. Wah luar biasa sekali, langkah pertama yang kamu tentukan sudah sangat tepat sekali. Hebatnya kamu pun sudah bisa menemukan solusi dari permasalahanmu itu. Nah sekarang ibu mau bertanya, kira-kira komitmen apa yang akan kamu lakukan ke depannya?
Baik Bu, jadi eh, untuk komitmen saya ke depan itu saya harus mampu bekerja sama dengan teman-teman saya di kelas dalam bekerja kelompok, dan tentu saya berharap dukungan Ibu dalam hal ini untuk menjaga komitmen saya untuk menjadi lebih baik ke depannya, menjadi yang terbaik bagi teman saya dan lingkungan sekolah saya. Bagus sekali. Tapi kamu harus menjaga komitmenmu itu. Dan bagaimana cara menerapkan komitmen itu untuk belajar di kelas dengan teman-temanmu. Kalau bisa diambil kesimpulan dalam pertemuan ini, kira-kira apa ya? Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pertemuan kali ini Bu, ya saya harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kelas. Kemudian saya lebih terbuka lagi kepada teman-teman untuk bisa bergaul lebih luas lagi dengan teman-teman di kelas, agar nantinya saya mampu untuk bekerja sama lebih baik lagi. Seperti biasanya dulu saya tidak terlalu baik Bu. Jadi kesimpulan dari pertemuan kali ini yang bisa saya ambil yaitu saya harus bisa merubah diri saya menjadi lebih terbuka kepada teman-teman, kemudian lebih ramah, memperluas pergaulan dengan teman-teman di kelas, sehingga nantinya saya dalam bekerja kelompok akan lebih baik lagi. Bagus, tapi kamu harus bisa menerapkannya ya. Dan harapan Ibu, kamu bisa menjaga komitmenmu itu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah berkenan menerima saya mengeluhkan perasaan yang mengganjal saat ini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Rohidi dan Bu Nurul yang sudah memerankan proses coaching ya, dimana pada kasus pertama ini diceritakan bahwa ada seorang anak yang tidak mau bekerja sama ya dalam sebuah kelompok, dan ia merasa dirinya lebih lebih enak bekerja sendiri atau bekerja mandiri. Kaitan dengan proses coaching yang sudah dilakukan, saya mengamati tahapan-tahapan model tirta yang dilakukan oleh kedua rekan saya tadi. Saya rasa sudah lengkap ya tahapannya mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian bagaimana rencana aksi, dan memancing ataupun menanyakan komitmen dari coach. Dari masing-masing tahapan tadi, misalkan contohnya saja tujuan sudah terlihat dilakukan oleh coaching, dan ini bisa kita lihat pada potongan percakapan di mana coach bertanya kepada coach bertanya kepada coach tentang kira-kira yang ingin kamu capai dalam hal ini apa ya, sehingga di sana coach menjawab, iya sih Bu, inginnya saya bisa bekerja sama dalam kelompok. Kemudian terkait dengan identifikasi, di sini juga sudah terlihat proses identifikasi yang dilakukan oleh coach, dan ini bisa kita lihat pada potongan percakapan pertanyaan pancingan ataupun pertanyaan agar coach menceritakan permasalahannya lebih detail lagi, dengan pertanyaan dari coach yang berbunyi, coba ceritakan masalahmu itu sehingga kamu tidak bisa bekerja sama dengan teman sekelompokmu. Coach di situ menjawab bahwa dia itu merasa lebih senang belajar sendiri.
dan berbagai alasan yang lain. Kemudian tahapan berikutnya adalah rencana aksi. Nah, di sini juga sudah terlihat dalam proses coaching yang dilakukan tadi. Ya, di sini bisa kita lihat pada percakapan atau pertanyaan yang dilontarkan oleh coach yang mengatakan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi permasalahanmu. Jadi di situ coach juga memberikan tanggapan kepada coach, yaitu, baik Bu, untuk mengatasi masalah ini saya akan beradaptasi dengan teman-teman dan merubah sikap seperti itu. Kemudian tahapan terakhir adalah bagaimana menanyakan tentang tanggung jawab dari Kuci dalam melaksanakan rencana aksinya. Tanggung jawab dalam proses coaching yang telah dilakukan juga saya amati sudah terlihat. Di sini bisa kita lihat pada pertanyaan coach yang mengatakan, dan Imu mau bertanya, komitmen apa yang kamu buat ke depannya? Dan Kuci menjawab, komitmen saya ingin lebih baik lagi ke depannya. Baik, dari praktik coaching yang sudah dilakukan, mungkin sekian hasil pengamatan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Siapa? Silakan masuk. Saya Pak Guru Nurul. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak karena selama ini ada ganjaran yang ingin saya sampaikan sama Bapak. Oh, silakan nak. Silakan duduk. Duduk dulu sini. Ya, silakan duduk. Silakan duduk yang bagus. Kemudian ceritakan apa yang ingin kamu sampaikan. Semoga Bapak bisa bantu ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ini mohon maaf saya mengganggu karena sebenarnya saya nggak enak mau ngomong sama Bapak. Cuman saya ada unek-unek yang ingin saya tanyakan sama Bapak. Begini Pak, saya punya masalah. Kan kebetulan jadwal les privat sama jadwal saya mengikuti pelatihan O2SN itu kan bersamaan. Nah, ini Bapak guru matematika selalu menyindir-nyindir saya di kelas karena saya tidak pernah mengikuti pelajarannya beliau. Oh gitu. Kalau Bapak boleh tahu, alasan kamu tidak ikut les privat kenapa nak? Iya Pak Guru, karena kan kebetulan saya mau mengikuti perlombaan O2SN. Jadi saya ngikutin pelatihan, jadwalnya kebetulan bentrok dengan jadwal les privat di sekolah. Nah makanya saya bingung ini karena Bapak guru matematika selalu menyindir saya di kelas. Kemudian nilai dari kami pun yang tidak pernah mengikuti pelajaran pun juga tidak disamakan dengan teman-teman yang lain. Mereka yang mengikuti les nilainya semuanya bagus. Oh iya, Pak Guru paham. Dari cerita yang kamu sampaikan tadi, berarti yang kamu inginkan apa nak? Saya sih sebenarnya ingin kedua-duanya berjalan keduanya karena saya mengerti saya memang tidak pernah mengikuti les, akhirnya nilai saya jelek. Tapi kan di sini saya juga ingin mengharumkan nama sekolah dengan mengikuti O2SN ini. Jadi saya pinginnya itu jadwal saya sih sebenarnya bisa les juga bisa latihan gitu Pak Guru. Cuman saya bingung mau ngomong sama Bapak les privatnya matematika ini bagaimana cara saya ngomongnya. Baik nak, coba Pak Guru mau bertanya ini. Kalau digambarkan pakai angka 1 sampai 10, kira-kira keinginan kamu untuk mengikuti les privat itu di angka berapa nak? Coba. Kalau itu
solusi di angka 8 Pak, karena kan saya juga sebenarnya ingin saya belajar les privat ini, karena kan ini sangat menunjang di pendidikan saya begitu. Terus saya harus bagaimana ya Pak ya, supaya bapak gurunya juga tidak menyindir saya terus di sekolah, di kelas seperti itu. Wah, kalau melihat keinginan kamu besar sekali ya kalau angka 8 ya Nanda ya. Nah, kira-kira rencana kamu untuk agar bisa ikut les privat itu bagaimana? Apa rencana kamu kira-kira? Sebenarnya saya ingin komunikasi dengan bapak guru les privat. Saya mau ngomong baik-baik sebenarnya, saya mau minta solusi karena kan kebetulan jadwal saya kan bentrok hari Senin dan Selasa. Privat di sekolah maupun di lapangan juga hari Senin dan Selasa. Tapi saya ingin bicarakan lagi sama bapak guru, apakah nanti adakah waktu lain di selain hari itu, atau nanti juga saya akan ngomong sama bapak pelatih supaya saya diganti jadwalnya seperti itu Pak. Ya, rencana yang kamu sampaikan itu sangat bagus. Nah, kira-kira kalau itu kamu lakukan, komitmen kamu terkait rencana itu seperti apa? Komitmen saya sih pingin jalan keduanya Pak, antara latihan bulu tangkis untuk persiapan O2ASN itu sama untuk les privat matematika berjalan keduanya. Dan saya akan berusaha untuk mengatur jadwal saya supaya tidak bentrok, agar semua keduanya saya bisa berjalan dengan lancar. Apakah benar itu Pak Guru saya bersikap seperti itu? Ya. Luar biasa itu nak. Nah, itu yang Pak Guru inginkan. Jadi kamu bisa mencari solusi sendiri dari permasalahanmu. Iya. Terima kasih Pak Guru sudah mau mendengarkan curahan hati saya, ganjalan yang ada di hati saya. Terima kasih sekali Pak Guru atas nasihatnya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum Pak Guru. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba untuk menggali kasus yang nomor 2 dalam penerapan proses coaching, itu model Tirta. Sebelum saya lanjut ke pengamatan, terlebih dahulu saya akan sampaikan kasus yang ada di kasus 2 ini adalah adapun seorang siswa yang diperlakukan tidak adil. Siswa yang merasa diperlakukan tidak adil dan sering disindir oleh gurunya karena tidak mengikuti les privat yang diadakan oleh guru tersebut. Di sini yang berperan sebagai coach Muhammad Asyiro, kemudian untuk coachi Nurul Isnaini, dan untuk pengamat saya sendiri Rohidi. Baik, saya akan mulai dari tujuan, itu model Tirta yang T-nya. Yang T-nya di sini sudah saya amati, yang saya amati dari video tadi sudah terlihat jelas, sudah ada muncul tujuan di situ, ada kelihatan pada kalimat coach yang mengatakan dari cerita yang kamu sampaikan, yang kamu inginkan itu apa? Nah, di sini coach menanyakan kepada coachee, kira-kira tujuan yang ingin dicapai oleh seorang coachee itu apa? Di sini sudah terlihat jelas untuk T-nya. Kemudian lanjut untuk I-nya, identifikasi. Nah, di sini juga saya sudah mendapatkan gambaran tentang identifikasi. Sudah terlihat dari kalimat, kalau diukur dari angka, kalau diukur pakai angka, dari angka 1 sampai 10, keinginan kamu untuk les privat itu di angka berapa?
Itu pertanyaan dari itu pertanyaan dari coach. Nah, coachnya menjawab, dia di angka 8. Itu artinya keinginan untuk belajar les privat itu sangat tinggi. Nah, itu sudah terlihat masalah identifikasi. Kemudian selanjutnya R, yaitu rencana aksi. Rencana aksi di sini dari video yang sudah ditampilkan tadi, itu sudah terlihat rencana aksinya, yaitu dari coach yang mengatakan rencana kamu agar kamu bisa ikut les privat itu seperti apa. Nah, di sini coach menanyakan kepada Kuci rencana kamu agar kamu bisa ikut les privat itu seperti apa. Nah, dan Kuci menjawab akan membicarakan dengan pelatihnya. Nah, di sini sudah jelas, sudah bisa diambil kesimpulan bahwa untuk R-nya sudah kelihatan. Kemudian Tirta, ya, Tirta di sini tanggung jawab. Dari video yang ditampilkan tadi, seorang coach di sini sudah kelihatan tanggung jawabnya atau komitmen dari kalimat kira-kira. Kalau rencana itu kamu lakukan, komitmen kamu seperti apa? Ini pertanyaan dari coach. Nah, coach yang menjawab, saya sih ingin menjalankan keduanya. Itu jawaban dari coach. Karena keinginan besar dari coach ini untuk belajar itu di angka 8, maka seorang coach ini akan menjalankan kedua-duanya. Jadi antara coach dan coach itu bersepakat untuk saling menguatkan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum Pak Rohid. Mohon minta waktunya sebentar, ada yang mau saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Syiro masuk di dalam, kita duduk bareng di dalam. Terima kasih Pak Rohid. Jadi begini, tujuan saya ke sini, saya ingin menyampaikan unek-unek saya. Kira-kira Pak Rohid punya waktu enggak untuk mendengarkan unek-unek saya? Iya. Oh iya, boleh Pak Syiro, silakan. Kalau boleh tahu, masalahnya Pak Syiro itu kira-kira seperti apa? Ya, jadi gini, kemarin kan saya dapat teguran dari kepala sekolah. Ini terkait dengan laporan pengawas. Waktu pengawas melakukan supervisi, saya waktu itu ditegur karena tidak menggunakan buku paket. Saya malah menggunakan sumber-sumber lain, dan waktu itu saya sempat bersitegang dengan pengawas. Mungkin saya juga tidak tahu kok bisa disalahkan, padahal menurut saya selama ini saya tetap mengacu kepada kurikulum seperti itu, Pak. Oh gitu ya Pak Syiro ya. Jadi kira-kira menurut Bapak tujuan kita kesini itu untuk membicarakan masalah Bapak itu seperti apa kira-kira tujuan? Jadi kalau ditanya tujuan, Pak, sebenarnya tujuan saya bagaimana agar masalah yang saya hadapi ini dapat diselesaikan. Bagaimana caranya agar tidak ada pihak-pihak yang tersinggung. Oh iya Pak Syiro, berarti Bapak sudah bisa menentukan tujuan Bapak kesini, yang nantinya mudah-mudahan Bapak nanti bisa menemukan solusi Bapak sendiri. Ya. Kira-kira ini Bapak ya, kira-kira kalau boleh tahu permasalahan yang Bapak hadapi saat ini itu ceritanya seperti apa? Kalau boleh bercerita Bapak silakan ceritakan dulu kepada saya selaku teman sebayanya Bapak. Jadi begini, kemarin kan saya disupervisi, kemudian pengawas melihat saya mengajar tanpa menggunakan buku paket.
saya waktu itu menggunakan sumber lain sebagai bahan belajar saya di kelas. Pada saat menjelaskan pada pengawas, mungkin bahasa yang saya gunakan nadanya terlalu tinggi sehingga pengawas tersinggung dan akhirnya melaporkan saya ke kepala sekolah. Oh, gitu ya masalahnya. Terus kira-kira menurut Bapak, kira-kira yang bisa dilakukan Bapak itu untuk menyelesaikan masalah ini itu seperti apa? Rencana saya sih mau menghadap ke kepala sekolah. Kemudian saya ingin menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Kemudian meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi kemarin. Dan saya juga akan berusaha merubah tutur bahasa saya agar tidak terulang lagi kesalahpahaman seperti ini. Oh iya, itu bagus sekali Bapak. Dengan Bapak datang langsung ke rumahnya kepala sekolah, itu akan membuat suasana menjadi tenang, kondusif. Nah sekarang solusi yang selama ini Bapak cari kan Bapak sudah temukan sendiri solusinya. Nah sekarang selanjutnya adalah bagaimana komitmen Bapak kira-kira untuk kedepannya. Apa yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya untuk tidak terulang lagi masalah seperti ini? Kalau ditanya komitmen sih, saya akan berjanji pada diri saya untuk bisa yang pertama memperbaiki tutur kata agar lebih baik. Kemudian yang kedua, saya akan merubah sikap saya agar lebih terbuka dalam menerima masukan dari siapapun, termasuk itu dari atasan. Oke, itu komitmen yang bagus sekali saya rasa Bapak. Semoga dengan komitmen yang Bapak sampaikan tadi bisa membuat Bapak lebih terbuka, lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih Pak Siro. Baik, kalau begitu Pak Rohid, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mau mendengarkan unek-unek saya. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pengamatan pada kasus 3, di mana kasus tersebut adalah masalah kesalahpahaman antara guru dengan pengawas saat melakukan supervisi, di mana saat supervisi pengawas masuk ke dalam kelas dan mendapati seorang guru yang mengerjakan atau mengajar tanpa menggunakan buku paket. Nah, kemudian sebenarnya guru itu sudah menjelaskan kepada pengawas bahwa sekalipun tidak memakai buku paket, tetap tidak keluar dari kurikulum. Mungkin cara menjelaskan guru tersebut kepada pengawas kurang bagus, akhirnya terjadi kesalahpahaman. Setelah itu pengawas membuat laporan kepada kepala sekolah tentang kejadian tersebut. Nah, di sini tadi teman saya sudah melakukan praktek coaching, yaitu Pak Rohid dan Bapak Muhammad Syiro. Mereka menggunakan sistem Tirta, di mana di sana ada tujuannya, ada identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawab. Pada kalimat tujuan, di sana seorang coach berkata, "Oh, begitu ya Pak ya. Jadi kira-kira tujuan Bapak ke sini itu seperti apa dan bagaimana tujuannya?" Nah, setelah itu teman kuncinya menjawab, "Tujuan saya bagaimana saya bisa memecahkan masalah yang saya hadapi ini dapat terselesaikan." Nah, kemudian diidentifikasi, kalimat identifikasinya di sini juga terdapat kata-kata, "Kira-kira permasalahan yang Bapak hadapi itu seperti apa?" Kemudian coach menjawab,
Jadi begini, saya kemarin ada supervisi dari pengawas seperti itu. Kemudian reaksi atau rencana aksi di sini. Nah, di sana ada kalimat, kira-kira menurut Bapak yang bisa dilakukan Bapak untuk menyelesaikan masalah ini apa? Rencana yang mau kemudian si coach menjawab rencananya dia akan menghadap ke kepala sekolah untuk menjelaskan masalah ini. Untuk ditanggung jawabnya ada kalimat bagaimana komitmen Bapak, dan ada di situ jawaban dari coachnya yaitu komitmen saya adalah bagaimana saya bisa menjaga diri saya. Baik, terima kasih, itu pengamatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.